Sebelum dari mulai, mohon saudara untuk memenuhi bagian paling besar agar kita menambah kesempatan kita dalam di kesempatan yang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتي سيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan siang yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam, kesempatan dan rohani untuk menjalankan bentuk peribadatan kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa merasakan Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang di dalamnya terdapat beberapa keutamaan yang sebagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirkan dan kabarkan kepada setiap kaum muslimin, yakni bagi kaum lelaki diperintahkan untuk mendatangi masjid menjalankan ibadah salat Jumat, yang pada hari-hari di luar Jumat kita melaksanakan ibadah salat zuhur yang semuanya pada rakaat, dan pada kesempatan Jumat kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemenangan dengan hanya melaksanakan 2 rakaat saja.
Jumat kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan dengan hanya melaksanakan 2 rakaat saja. Namun dengan sekian keutamaan yang bisa kita raih pada kesempatan siang hari ini. Semoga beberapa sunnah, beberapa keutamaan yang oleh Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita mampu kita raih pada kesempatan siang hari ini. Allahumma amin. Salam salawat tidak lupa kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, khatamul anbiya wal mursalin, pemimpin umat yang adil, yang agung, dan segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in. Semoga kita yang diberikan kesempatan hidup sampai dengan detik ini telah dimasukkan ke dalam golongan umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinanti-nantikan beliau di akhirat untuk mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada akhir-akhir ini di berbagai media massa kembali kita digemparkan dengan informasi yang selalu muncul, yakni kezaliman, kekejaman Zionis Israel kepada saudara-saudara kita umat Islam yang berada di Palestina. Mungkin di antara kita beragam perasaan ataupun berbeda pendapat terkait dengan informasi yang sering muncul pada kesempatan akhir-akhir ini. Ada yang beranggapan bahwa itu bukan menjadi urusan kita yang berada di negara Indonesia. Dan ada yang beranggapan bahwa mereka yang ada di Palestina yang saat ini sedang dizalimi, disakiti, bahkan lebih dari itu adalah saudara-saudara kita yang berada di negara sana. Dan mungkin ada yang beranggapan bahwa orang-orang ataupun rakyat yang ada di sana cukuplah sebagai pemimpin ataupun orang-orang yang memiliki otoritas yang melindungi. Sedangkan kita yang di sini cukuplah kita hanya mendengarkan berita-berita saja. Namun kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan bahwa sesungguhnya saudara yang nanti akan kita bawa sampai di akhirat adalah saudara ataupun persaudaraan yang didasarkan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mereka yang sering membantu kita. Bukan mereka yang sering menolong kita dalam hal dunia, yang kemudian di akhirat, masalah akhirat mereka sama sekali tidak pernah memberikan kepada kita nasihat-nasihat. Berlalu begitu saja. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, persaudaraan yang dilandaskan karena iman itulah yang nantinya akan sampai kepada akhirat dan tidak akan terputus hanya di dunia saja. Bahkan dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala seseorang muslim itu bersaudara karena iman, ketika di dunia mereka sholat bersama, berpuasa bersama, bermajelis bersama, menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah bersama-sama dan saling mengingatkan, saling memotivasi, maka kelak di yaumul qiyamah Allah mengizinkan mereka untuk saling menolong satu dengan yang lain. Dan ternyata tidak hanya baginda Muhammad saja yang mampu memberikan syafaat kepada saudara muslim, dan ternyata persaudaraan
yang kita dasarkan atas iman tadi, kita mampu diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudara kita. Bahkan diizinkan untuk masuk ke neraka, menggandeng saudara kita untuk kita angkat ke atas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, atas dasar landasan iman inilah mengapa kita yang berada di Indonesia ini harus tergerak hati kita untuk menolong saudara kita yang berada di Palestina. Yang pada saat ini kaum Zionis Israel, mereka tidak hanya membunuh sama-sama militer, namun mereka membunuh orang-orang ataupun masyarakat sipil yang tidak tahu urusan mereka. Banyak saudara kita yang di rumah sakit, mereka sedang dirawat, namun dibunuh, dijatuhi bom 1, 2, bahkan puluhan, bahkan ratusan. Dan kita di sini hanya bisa menyaksikan lewat media yang kita miliki, lewat HP, lewat televisi. Dan panggilan iman inilah kemudian kita akan memperhatikan saudara-saudara yang berada di sana. Dan ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk kezaliman dan pembunuhan oleh kaum Israel ini tidak hanya pada saat ini. Lewat catatan sejarah bahwa kezaliman itu, pembunuhan itu telah terjadi dari sekitar 40 tahun yang lalu, kurang lebihnya, yakni ketika kurang lebih tahun 1982. Lebihnya, yakni ketika kurang lebih tahun 1982. Sampai dengan sekarang ini, sampai dengan Ramadan kemarin, saudara kita yang berada di sana sudah merasakan, yakni penembakan, penghancuran rumah mereka, dan saudara kita yang berada di sana sama sekali tidak memiliki rumah, rasa dengan Allah. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa tahun yang lalu, saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah sholat Id, dan kemudian mereka didatangi oleh tentara Zionis Israel dan ditembak di semua jamaah yang berada di Masjid Al-Aqsa. Kita bisa membayangkan tatkala kita sholat di sini, kemudian datang segerombolan satu kelompok atau beberapa militer yang kemudian menembaki kita, bagaimana perasaan kita. Dan kemudian maka insya Allah orang-orang yang saudara kita yang terbunuh pada saat itu menjadi syuhada, yakni orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala karena mereka sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup berhenti pada saat itu, sampai dengan sekarang mereka membunuh orang-orang kaum muslimin sebenarnya. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu patut sadarkan dan patut sampaikan bahwa di tengah-tengah penderitaan saudara kita yang ada di sana, ternyata Allah selalu menunjukkan saudara kita pula yang gigih berani pantang mundur untuk membela saudara-saudara kita, untuk membela dan mempertahankan negara mereka, negara Palestina. Dengan peralatan yang mereka miliki, dengan niatan tulus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak kejadian-kejadian yang di luar batas nalar manusia itu mereka mampu menembus dan membalas serangan-serangan, yaitu tentara Zionis Israel. Bahkan pada saat ini tidak tahu dengan jalan apa mereka mendapatkan berbagai sumbangan peralatan militer. Padahal jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui lewat cerita bahwa di Gaza kemudian di Palestina itu semuanya dikepung oleh
tentara dan Israel. Kalau dipikir dan dinalar, dari mana bantuan muncul? Dari udara adalah mereka awasi, dari darat, dari laut mereka awasi. Namun dari mana kaum muslimin, tentara kaum muslimin yang berada di sana mendapatkan serangkaian bantuan-bantuan yang luar biasa ini? Dan tentunya tidak lain itu karena campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahmatullah, yang terakhir perlu kami sampaikan bahwa mengapa di Palestina sekian puluh tahun menjadi tema yang tidak pernah berubah bagi Zionis Israel untuk mengalihkan penjajahan mereka kepada Palestina. Dan ini merupakan memang sebuah peperangan keimanan, bukan semata-mata karena perebutan wilayah. Dan sebagai kaum muslimin yang berada di sana, sebenarnya seperti kita yang berada di negeri kita yang tercinta ini, negara Indonesia yang kita cintai ini. Tatkala ada negara asing yang kemudian memerangi kita, menyuruh kita untuk pergi, tentunya secara nurani, kemanusiaan, kita akan mempertahankan dengan kemampuan kita masing-masing. Seperti digambarkan oleh para pendahulu kita, Pangeran Diponegoro, Wati Mambonden, Panglima Jenderal Sudirman, yang mereka tentunya setelah itu kita hanya bisa membaca sejarah bahwa pada saat itu negara kita ini adalah kedatangan negara-negara Eropa yang kemudian ingin menjajah negara kita, namun dari bentuk perjuangan mereka negara kita ini bisa merdeka, bisa berdaulat, bisa mengusir para penjajah itu dengan peralatan yang apa adanya. Tatkala itu kita ambil garis secara normal, secara pikiran, logika, maka tidak mungkin negara kita ini akan mengalahkan yakni penjajah yang pada saat itu memiliki persenjataan yang sudah modern dan jumlah yang sudah banyak. Dan kita hanya memiliki peralatan militer yang sifatnya tradisional. Jarak dekat, yang jarak jauh mungkin cuma panas saja. Namun karena kegigihan, karena keimanan, bentuk tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, jemaah yang rahimahullah, kita pada saat kita yang merasakan buah dari kemerdekaan, buah dari perjuangan para pendahulu kita. Maka dari itu, saudaraku rahimahullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan para pendahulu yang luar biasa, membela, menguatkan akidah mereka, sedangkan kita pada saat ini mampu menghirup udara kemerdekaan. Dan kemudian tentunya pada tempat ini lewat ijazah yang marilah kita minimal memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara kita yang berada di Palestina, yang berada di Gaza sana, untuk diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani penderitaan, menjalani penjajahan dari Zionis Israel. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat saudara kita yang berada di sana. Allahumma والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالصبر ورب الخير والحال وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kedua ini kembali untuk menyampaikan bahwa marilah lewat kemampuan kita masing-masing kita memohon kepada Allah. Kemampuan kita, karena kita mampu melalui doa kita, marilah setiap sholat kita, setiap waktu-waktu yang kita ada, kita
mengucapkan doa saudara kita yang berada di belahan negara lain, yakni di Palestina, di Gaza. Semoga mereka yang telah meninggal mendapatkan akhir yang husnul khotimah, akhir seorang syahadat dalam mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada saudara kita yang masih hidup diberikan ketabahan dan iman sehingga mereka mampu melawan kekejaman musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat mereka akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita mohon kepada Allah, semoga kita yang berada di masjid ini, kita yang berada di desa, kabupaten, negara kita ini, Allah maafkan kita secara kita termasuk orang-orang yang tidak bersembunyi kepada saudara kita. Kita mohon kepada Allah dengan beristighfar, mohon kepada Allah semoga kelemahan kita pada saat ini menjadi bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, yang kita tidak mampu untuk bisa mengumpulkan sesuatu yang kita lebih dari apa yang kita. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menumbuhkan kepala kita dan mengucapkan rezeki kita. Mohon kepada Allah untuk saudara kita dan rezeki kita maupun keluarga kita. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina al-muhajirin wal ansar. Allahumma ansur al-muslimin Allahumma ansur al-muslimin fi Gaza. Allahumma ansur al-muslimina fi kulli makan fi dunya. Allahumma nas'aluka al-huda والتقوى والعافية والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا صلاة فلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.